Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Nyonya Anastasia Poa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Letnan Kolonel Anastasia Poa, dalam acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Tuhan untuk penyampaian firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah dan istimewa buat kami. Kami dapat bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru dari Tuhan. Dan kami percaya janji penyertaan-Mu yang kami alami hari ini, yang Tuhan janjikan pada kami sepanjang hari ini, Tuhan pasti menggenapinya. Sekarang Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkata-kata kepada kami, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan membawa berkat, sukacita, tuntunan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, banyak orang mengeluh dengan adanya COVID-19. Karena dengan adanya hal tersebut, ada banyak rencana yang terhambat karenanya. Bahkan orang mau menikah pun menjadi batal, menjadi tertunda pelaksanaannya. Itulah yang terjadi dalam hidup mereka. Itulah yang mereka keluhkan dalam hidup ini. Tetapi di balik keterbatasan itu, justru ada hal-hal lain yang baik yang menjadi berkat dalam hidup kita. Itulah kebesaran kasih Allah, seperti yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya yang tadi telah kita baca. Melalui ayat tersebut ada beberapa berkat yang kita peroleh dari dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, kuasa Allah menjadi sempurna dalam hidup kita kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Seperti yang dilakukan Petrus ketika sepanjang malam dia gagal dalam mencari ikan. Pada waktu itu Petrus sebenarnya sudah berusaha. Petrus sebenarnya sudah berupaya sedemikian rupa. Dan dia pun sudah melakukannya pada waktu yang tepat, yaitu pada waktu malam.
Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi, sahabat? Dia gagal. Dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan dia pun tidak memperoleh satu ekor pun ikan yang dia peroleh. Apakah dalam hal ini Petrus salah? Saya percaya saudara dan saya sepakat mengatakan bahwa Petrus tidak salah. Karena semua usaha yang dilakukannya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh ikan. Namun kalau toh dia gagal dan dia tidak salah, apakah itu berarti Tuhan yang salah? Apakah itu berarti Tuhan salah dan tidak mau memberikan keberhasilan kepada Petrus? Apakah itu berarti Tuhan tidak mengasihinya sehingga kegagalan itu dirasakan, dialami oleh Petrus? Tentu tidak juga demikian, sahabat. Itulah yang dinamakan dengan keterbatasan. Dan karena Petrus mau melibatkan Tuhan dalam keterbatasan yang dimilikinya, maka Petrus pun pada akhirnya mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam keterbatasan kita. Kalau kita mau melibatkan Dia dalam kekurangan kita. Kalau kita mau melibatkan Dia dalam keberadaan kita, maka pasti kita akan melihat hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Usaha kita pasti diberkatinya. Sawah, ladang, kebun, dan ternak kita pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Dan semua yang kita lakukan, kalau kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya, pasti dibuat berhasil, dibuat sukses oleh Tuhan. Karena itulah kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Apapun itu, rencana-rencana kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus selalu mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu hal kedua yang menjadi pembelajaran kita adalah kuasa Tuhan menjadi sempurna kalau kita mau mengandalkan Tuhan di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Kalau saja dia mengandalkan kemampuannya sebagai seorang nelayan yang pinter, yang hebat, yang handal, maka dia pasti gagal. Kalau saja dia hanya mengandalkan kemampuannya yang dimilikinya, bahwa dia adalah nelayan yang luar biasa, yang dibanggakan oleh teman-temannya, maka dia pun gagal dan tidak memperoleh hasil apa-apa. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, maka dia berhasil memperoleh ikan yang besar dan juga dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah yang terjadi pada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hal itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita dalam menjalani hidup ini, kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita, pasti kita akan gagal. Kalau kita hanya mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan kedudukan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan ijazah kita, kita pasti tidak akan berhasil. Saya jamin, saya percaya kita pasti gagal seperti Petrus. Tapi sebaliknya, kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti sukses. Kita pasti berhasil. Kita pasti memperoleh hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itulah kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap segi hidup kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, kita harus tetap mengandalkan
melakukannya. Lalu hal terakhir yang menjadi pelajaran penting dalam hidup kita adalah kuasa Tuhan menjadi sempurna kalau kita mau taat pada perintah Tuhan. Itulah yang terjadi pada Petrus. Sebagai seorang nelayan yang handal, Petrus sebenarnya dapat saja menolak perintah Yesus. Dia bisa saja berkata, "Saya loh nelayan yang profesional. Saya loh nelayan yang berpengalaman. Saya loh nelayan yang handal. Sementara Anda, Yesus, hanyalah seorang tukang kayu yang tidak mengerti, tidak memahami tentang kehidupan seorang nelayan." Petrus bisa saja berkata demikian kepada Yesus, tetapi itu tidak dilakukannya. Dia lebih memilih untuk taat pada perintah Yesus, dan itulah yang membuat Petrus berhasil. Dia lebih memilih untuk taat pada perintah Yesus daripada membantahnya. Karena itulah dia sukses. Dan hal yang sama juga harus kita lakukan. Lebih mentaati perintah Tuhan daripada yang lainnya. Kalau kita mentaati perintah Allah, maka Dia pasti akan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Dia pasti akan menunjukkan pertolongannya yang luar biasa pada kita. Dia pasti akan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia. Dan kalau pada saat-saat seperti ini kita mau mentaati protokol kesehatan seperti yang diatur oleh pemerintah kita, maka kita pasti akan mengalami kuasa Allah dengan kesehatan yang kita terima. Kita pasti akan terlindung dari bahaya COVID-19. Kita pasti akan terhindar dari virus yang membahayakan hidup kita. Dan kita pasti akan mengalami lawatannya. Karena itu saudara, kita harus taat kepada Allah. Taat juga pada aturan-aturan pemerintah kita. Apa yang disampaikan tentang menjaga protokol kesehatan harus kita penuhi. Jangan kita sengaja membahayakan diri kita. Jangan kita sengaja berkerumun-kerumun tanpa masker, tanpa cuci tangan. Kita justru sengaja berdempet-dempet. Memang kelihatannya teman kita sehat, tapi penyakit COVID-19 tidak bisa dilihat dengan mata kita. Jadi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Dan kalau kita mau melihat kuasa Allah nyata dalam hidup kita, maka kita pun harus taat pada perintah Allah. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mau mengandalkan Dia, kalau kita mau mentaati perintahnya, maka pasti hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa Allah berikan untuk kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun itu Tuhan pasti memberkatinya. Kalau kita taat pada perintah Allah, maka kita pasti mengalami kuasa lawatan Allah yang istimewa untuk kita. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami masing-masing untuk belajar seperti Petrus, tidak menyombongkan diri, selalu mau melibatkan Tuhan, selalu taat kepadamu, dan selalu bersandar penuh kepada Tuhan. Maka kami yakin ya Tuhan, kami dapat tetap sehat, kami tetap diberkati, kami tetap merasakan damai sejahtera kuasa Allah nyata dalam hidup kami.
Tuhan berkati pemerintah kami dalam mengatasi COVID-19. Tuhan tolong kami juga untuk taat dalam menjaga kesehatan kami, menjaga protokol kesehatan, sehingga kami tetap dapat memperoleh kekuatan kesehatan yang prima dari Tuhan. Bapa di surga, berkat-Mu melimpah atas keluarga dan rumah tangga kami, atas pekerjaan, usaha dan pelayanan kami, atas pendidikan anak-anak kami. Walaupun mereka saat ini belajar secara daring, secara online, Tuhan tolong mereka untuk dapat mengerti dan memahami, sehingga mereka tetap memiliki semangat belajar yang tinggi, tetap pandai, tetap menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, dan tetap memperoleh masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Sertai dan pimpinlah kami sepanjang hari ini. Berkati semua kru Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Mereka yang bertugas hari ini, berikan kekuatan kesehatan dan jadikan mereka berkat bagi kemuliaan-Mu. Ini Bapa doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kiranya menjadi berkat dalam hidup kita dan menjadi penuntun dalam melangkah kita. Akhirnya, saya Letnan Kolonel Anastasia Poa, pamit dari ruang dengar Anda. Doa kami, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.